pengen sih punya kayak temen, cuman ada sekarang aku punya satu temen, bukan temen sih menurut sahabat ya. Dari aku nyampe di Jogja sampai aku sekarang ini temenku cuma satu, namanya Edelweiss. Ya, dia temenku satu-satunya, dia sahabat aku. Dia yang apa ya, di saat aku jatuh, aku sedih, aku terpuruk, aku happy, dia tuh selalu nemenin gitu. Balik lagi. Hai. Yuk, lanjutin yuk ceritanya yuk soal mantan. Mantan terus. Iya kan, tadi tentang mantan ya. Iya, masih tentang mantan kan. Gimana? Kenapa mantan? Jadi ada kisah terselubung nggak di mantan kah? Ada bang. Apa masih trauma? Trauma sih enggak, biasa aja sih sebenarnya. Tapi sakit loh itu, kayak direbut sama teman sendiri. Kok bisa bilang biasa aja Bukan, sih? maksudnya tuh kayak temenku bantuin dia buat apa namanya, buat selingkuh gitu loh, ngerti nggak sih? Dan tapi yang selingkuhannya itu ya aku kenal sebagai temen gitu, ngerti gak? Nggak ngerti. Coba dijelasin lebih rinci lagi. Aku punya temen nih, aku Ya. punya teman punya pacar, ya kan, mau nikah, ya kan. Ya. Teman-teman aku ini ngenalin aku sama seseorang cewek yang aku belum kenal lah istilahnya kan, belum kenal sama sekali. Nah, terus kita berteman nih, ya kan. Setelah berteman, Kenapa? Gak apa-apa itu. Biasa di sini banyak kucing. setelah berteman itu dia adalah sama cowokku dan terjadilah hal itu. Cuma gitu doang. Iya. Gak ada kayak Soalnya karena LDR mungkin ya, dia butuh temen juga. Pacarku juga butuh temen yang ada buat dia. butuh meluapkan itu ya. Tolonglah. Waduh. Kakak Yuda, tolong Kakak Yuda. Sesepuh. Tapi emang bener sih, kayak percaya gak sih kayak kalau di dalam sebuah hubungan itu emang harus ada meluapkan emosi. Iya. Karena yang namanya apa ya? eh yang bisa nemenin tuh ya bakal ngalahin yang selalu ada gitu. Ngerti gak sih, kayak yang sayang tuh bakal kalah sama yang nemenin dia sehari-harinya dia kayak gimana gitu. Yang cuma bilang sayang sayang doang sih gampang lah gue ditinggal. Aku pun bisa bilang dia kan ya. Iya. Iya. Tapi apa ya, kayak ada juga loh yang kayak karena dia sayang dia menjaga gitu. Meskipun ada orang yang Jarang. selalu ada. Jarang. Ada tapi saya sarankan Ada. jangan. Kenapa Mas Yuda? Ini gimana? Apa mau ikut masuk gak? Oh enggak. Ke Cici? Gak mau masuk ya? Enggak usah. Enggak perlu lah. Gak perlu lah ya, terlalu sakit sih kayak gitu. Sakit. Tadi katanya nggak sakit. Maksudnya tuh sakit dibohongin temennya itu. Oh, temen. Kalau sama pacar sih ya lo laki gampang cari aja gitu. Tapi udah ada rencana buat ke jenjang yang lebih serius nggak sih? Kalau ke jenjang serius mah ya pengen banget ya, gimana sih cewek dilamar gitu, gimana sih nggak Itu diterima? udah dilamar itu? Kan udah menikah, gimana sih? Udah mau? Oh, Udah menikah, kirain udah maksudnya- dapat baju adat dari keluarga dia. Oh gitu. Kirain masih kayak Pacaran biasa. Iya, pacaran biasa terus ada kayak nikah yuk atau gimana Nah, gitu. itu udah saling ketemu keluarga, terus habis itu udah, iya aku pengen baju adatnya kayak gini ya, tapi jangan yang kayak gitu nih atasannya gimana kayak gitu. Oh iya gampang, nanti dia malah yang iniin gitu. Udah sampai ke sana gitu loh. Bahkan setelah putus pun orang tuanya tuh masih manggilin aku gitu. Itu nggak sih, kayak dia punya pacar baru nih, ya kan? Tapi orang tuanya tuh masih kayak, mama lebih setuju sama kamu sih gitu. Jadi kamu gak mau balik lagi nih sama dia gitu-gitu loh. Jadi Tolong Mas Yuda ditahan Apa dulu sih? ya. dia nih ketawa di atas penderitaan orang loh. Loh, karena dia pun seperti itu. Perih. Ngerasain lah ya perihnya kayak gimana. Tapi kayak apa ya? Kenapa sih malah justru orang tuanya yang mungkin kayak belum ikhlas? Karena Iya. kan di sebuah hubungan kayak misal nih, Cici nih sama orang udah lama, udah menjalin hubungan yang lama,
itu kan nggak segampang itu buat melupakan kebiasaan, mungkin jatuhnya kayak kebiasaan. Tapi kenapa malah orang tuanya gitu? Sempat kepikiran nggak sih apa gitu? Sempet sih sebenarnya, sempet ya. Soalnya gini, setelah aku putus sama dia, kan kita lost contact nih, ya kan? Aku ya otomatis benci dengan keadaan itu gitu kan. Jadi aku blok dia segala-galanya. Cuman setelah aku ketemu sama teman-teman dia, terus apa namanya? Teman-temannya tuh bilang, dia sekarang kayak gini-gini loh gitu. Gue ngerasa kasihan gitu kan. Terus ya udahlah gitu. Pas kita lagi video call sama teman-teman semuanya, ada dia dan aku disuruh apa namanya, off cam, ya kan? Off cam lah dulu gitu, kita lihat reaksi dia nih, gitu kan, ngeliat wajah lu gimana gitu. Pas dia pas nerima telepon itu, ya udah kayak happy aja. Pas gue on cam, ya kan, dia langsung kayak yang gak tahu dia harus ngomong apa dan berhenti ngomong di situ. Terus ditanya sama anak-anak, lu kenapa? Gue harus ngomong apa gitu. Gue kayak ngerasa berdosa banget sama dia gitu. Soalnya satu kata yang bikin gue benci banget sama dia tuh, dia bilang alasan kenapa gue putusin dia. Dia putusin gue. Pastinya gue yang diputusin loh, aneh kan? Dia alasan dia mutusin gue itu karena hilaf. Hilafun. Dia hilaf dan dia udah kayak ngerasa bersalah banget gitu kan. Makanya pas di video call itu tuh sama anak-anak ya lah dibully gitu dia kan. Tapi ya dibully ya pertemanan sih gimana gitu kan, teman-temannya dia ya diceng-cengin kayak gitu. Terus udah kan kayak kasian banget ya sekarang gitu, badannya kurus gitu, kayak nggak keurus lah, nggak kayak gue waktu pas kemarin jagain dia lagi gimana ngurusin dia kayak gitu. Sebelumnya ada ini ya? Enggak, maksudnya tuh apa sih, kayak dia nggak bisa ngatur dirinya sendiri gitu loh, kurang menjaga penampilan kayak gitu. Bentar. Ini ada sedikit pertanyaan. Kan ini LDR nih. LDR kan. Otomatis kan susah tuh buat kayak ngejaga penampilan, ngejaga pola makan. Toh kamu bilang kayak yang makan, dia belum tentu makan juga. Aku nggak seperti itu sih. Ya bisa. Ada orang yang katanya lebih intens ke dia, makanya dia bisa sampai segitu. Gitu. Ya. Berarti gimana dong? Harusnya dia makin gemuk tuh. Sebenarnya Apa ketika Cici putus, dia ikutan putus? Langsung. Enggak sih, setahu aku ya waktu pas kita putus itu dia lanjutin sama yang itu. Masih lanjut. Aku taunya dia selingkuh itu karena dia 2 hari setelah kita putus itu pas di hari ulang tahunku, dia posting foto bareng cewek. Oh itu kado itu, surprise Iya itu kado paling pahit sebenarnya, paling pahit banget. Jangan itu cuma prank. Enggak sih, buktinya sampai sekarang. Jangan serban gitu lah pak. Ya kan kita kan juga harus positive thinking kan. Positif covid iya. Terus sampai sekarang itu si cowok masih sampai Iya, aku punya teman yang tahu tentang dia, aku pernah cerita sama dia. Apakah Speak up lah. apakah hilaf itu seperti itu gitu? Maksudnya dengan itu Iya. hilaf kan? Iya. Mungkin gimana ya? Juga bisa gitu gitu. Iya. Bilang gua mau hilaf nih. Mungkin apa ya? Nggak ada yang bisa sebaik gua sih gitu. Menerima dia apa adanya, nggak ada gitu. Gitu. Jumawa banget ya. Orangnya jumawa ya dia. Sombong. Apa? Ya mungkin karena gue nggak pernah nyakitin dia gitu selama pacaran gitu. Maksudnya gue sih emang sering ngomel sih, cuman ngomelnya itu ya untuk hal-hal yang baik aja gitu. Jadi kayak yang misalnya nih, dia kerja pagi tapi dia main game sampai subuh gitu ya, otomatis kita sebagai perempuan yang emang mau nikah ya urusannya ya kita bisa ngatur pacar kita tuh harus kayak gimana gitu, maksudnya untuk hal-hal baik gitu kan. Cuman ya mungkin itu disalah tanggapi atau disalahartikan lah gitu. Jadi kayak kamu marah-marah terus kerjaannya kayak gitu.
jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi ya dari situ mulai ya baik-baik aja, jadi terserah lu mau ngapain aja terserah, mau pergi sama temen terserah, silahkan kayak gitu. Nah di situ aku lah kecolongan. Karena gini, mungkin dari segi cowok nih, emang kita tuh kayak apa sih, ini cewek ngatur-ngatur, tapi kita juga butuh itu gitu loh sebenarnya. Kayak lu kok hilang orang yang udah ngatur-ngatur gitu. Tadinya ada yang ngingetin, sekarang jadi enggak. Itu dari sudut si cowok kan. Cuma dari cewek pengen tahu juga nih kan, nanti kan ini yang nonton juga pasti banyak kan cowok kan. Pengen tahu nih, kenapa sih cewek suka ngatur-ngatur cowok? Suka ngerecokin hobinya si cowok. Itu mungkin Cici bisa. Sebenarnya ada dua tipe cewek ya. Dia ngatur-ngatur karena memang dia nggak mau dibagi waktunya sama hal-hal yang nggak penting menurut dia. Sama ada yang dia ngatur-ngatur memang untuk kebaikan dianya, buat kebaikan cowoknya gitu kan. Sama aja dong. Enggak, maksudnya tuh dalam arti gini, yang satu nih, cewek yang satu tuh dia nggak pengen waktu buat akunya gitu, buat akunya itu dibagi dua sama yang lain gitu, ngerti gak sih? Jadi harus buat aku aja waktu kamu itu, ngerti gak sih? Nah, yang kedua itu ya ngatur pacarnya buat apa ya, buat hal-hal yang baik buat dianya gitu loh. Entah misalnya Yang lebih berguna lah ya. iya yang lebih berguna. Tapi ada satu cewek yang dia nggak mau cowoknya itu berpaling dari dia, meskipun itu ke game lah, ke teman-teman dia lah gitu. Makanya itu posesif ya jatuhnya. Kalau yang satu lagi ya itu ngatur untuk kebaikan si cowok. Posesif COVID-19. Positif. Positif. Jadi orang tuh yang solutif. Bukan posesif. Ya kan? Ya, masuk. Itu quotes lagi. Terima kasih Cici atas quotes itu tadi. Jadi kayak ada sih beberapa orang yang ngomong cewek tuh kalau ngatur-ngatur terus kayak gangguin, recokin, itu tuh perwujudan dari rasa sayangnya dia. Itu bener gak sih? Gitu. Aku juga nggak terlalu suka yang sama cewek yang kayak gitu sih. Maksudnya come on lah, cowok tuh punya dunia sendiri gitu, nggak semua waktunya buat lu doang gitu. Ada waktunya dia main sama teman-teman, ada waktunya dia nge-game, atau mungkin pas dia lagi pergi sama teman-temannya lu diajak atau gimana kayak gitu. Itu ya bentuk apresiasi cowoknya buat lu gitu kan. Tapi kalau misalnya lu ngatur semuanya, pokoknya lu harus gini gini, ya kasihan sih cowoknya gitu loh. Dia ngerasa nggak bebas hidup dia gitu. Itu sih, lu paling gak suka sama cewek kayak gitu. Tapi ngaku aja nih Cici, cowok apa cewek sih sebenarnya? Cewek. Kebanyakan cewek lebih. Cewek itu kebanyakan kayak gitu Pak. Jadi kayak lebih posesif, lebih kayak lebih gangguin, lebih kayak seolah-olah cari perhatian gitu kan. Itu kebanyakan cewek kan kayak gitu. Banyak cowok cuy. Enggak, kalau misalnya mau tahu sifat aku tanya. Aduh, kok jadi langsung pip gitu ya? Jadi pip gitu. Kok jadi si tit itu? Mungkin itu jadi kayak banyak sih kayak perdebatan itu Apa? sayang cewek gitu ya kan Mas Yuda? Apa mungkin ini? Apa tingkat kedewasaan siswa itu? Nah, itu tuh bisa buat jadi tolak ukur. Kadang ada cewek yang egois, childish, dewasa. Ya kan? Yang egois tuh memang itu semuanya pengennya dia aja terus gitu loh. Tapi kalau yang childish tuh apa-apa marah. Tapi ya mengiyakan juga gitu loh. Membolehkan juga, tapi ya dikit-dikit marah dulu gitu sebelum diiyakan. Tapi kalau misalnya egois itu kan emang bener-bener nggak boleh. Ngapa-ngapain itu nggak boleh. Harus ikutin apa mau dia gitu loh. Kecuali kalau yang dewasa. Kalau yang dewasa kan kita bisa, ayo ini komunikasi gitu. Kamu maunya apa, aku maunya apa, kita maunya gimana. Kalau oh iya. Yang penting ada obrolannya gitu kan. Tapi nggak semua cowok pun bisa sedewasa itu. Iya kan. Nah ini contoh anak kecil Mas Pip. Jadi kayak ada sih banyak juga cowok yang egois kayak pengen kamu tuh harus gini, kamu tuh cewekku, kamu tuh ini, kamu tuh itu, kamu tuh ini. Itu tanggapan bagi seorang cewek gimana sih gitu? Tapi dengan sikap cowok yang suka ngatur si ceweknya, bukan ngatur sih kayak
kenapa sih kamu nggak mau mandi sehari 2 kali gitu misalnya. Itu kan ada cowok yang seperti itu. Jujur aja aku nggak tahu ya gimana, soalnya belum pernah sih dapet cowok yang kayak gitu. Mau kan dapat ya kayak gitu. Sebenarnya pengen banget sih kayak diposesifin dikit lah sama cowok, pengen banget. Soalnya apa ya, istilahnya kita ngerasa diperhatiin gitu loh. Jadi ya psikologis. ya gitu. Pengennya sih kayak gitu, cuman nggak pernah dapet sih. Karena itu juga yang sebenarnya cowok cari juga gitu. Kita juga sebagai cowok juga pengen posesif, tapi Giliran jangan terlalu diposesifin banyak. malah diomelin Jangan gitu. over lah. Jangan over, intinya jangan over juga. Karena kalau terlalu over posesif juga nggak enak gitu. Iya. Sebenarnya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, karena Allah membenci umat yang selalu berlebihan. Gitu. Berarti mungkin jalan tengahnya ini aja berarti. Takarannya pas. Jadi maksudnya nggak terlalu berlebihan, nggak terlalu kurang juga. Kalau jalan sampingnya rekrut. Back to topic. Jadi mungkin lebih menghargai Pendapat. pendapat maksudnya, oh ya cowokku punya dunianya sendiri, oke, aku juga punya dunianya sendiri. Tapi nanti ya itu tadi sih, pentingnya komunikasi di situ sih. Jadi biar nggak salah Nah itu dia, persepsi. dimana orang-orang susah mencari jodoh tuh ya kayak gitu. Jodoh. Dimana yang bisa klop sama kita gitu kan, bisa menghargai kita, sama-sama menghargai, sama-sama menyayangi kayak gitu tuh ya susah sih sebenarnya. Cuman dan kalau misalnya pengen dapetin yang kayak gitu, apa ya, jarang juga yang dapet, tapi ya harus saling mengisi aja sih sebenarnya. Kamu kurangnya apa, aku tambahin nih kelebihanku gitu. Ngomongin soal jodoh. Nah, ini ngomongin soal jodoh. Ada nggak sih kriteria minimal buat jadi jodohnya Cici? Kriteria minimal yang penting ya seiman, terus aku suka orang yang gendut sih sebenarnya. Aduh, saya mundur. Enggak gendut, maksudnya gemuk gitu ya, karena pikiranku tuh pengen banget digendong gitu kan. Kalau misalnya yang kurus tuh pikiranku kayak ini kayaknya nggak akan kuat gitu. Tunjukkan dulu lah. Yuk kita tunjukkan kegendutan kita. Aku pengennya tuh ya pengen dapetin sama seperti apa ya, cinta pertamaku lah. Cinta pertamaku tuh ya papa. Ya aku pengen dapetin orang yang kayak papa, bisa jagain aku tanpa aku minta, bisa apa ya, meskipun dia nyakitin aku tetap aja dia juga minta maaf gitu. Terus ya pokoknya kayak papa lah. Papa tuh ya cinta pertama aku sampai sekarang. Jadi pas aku dapetin cowok yang kayak gitu tuh rasanya kayak yang wah kok gini banget ya gitu. Apa sih salahku, apa sih kurangnya aku, karena aku apa kurang baik sih buat orang gitu. Karena menurutku sendiri aku udah melakukan hal yang baik-baik aja gitu loh sama pacarku gitu. Tapi ya kenapa sih, apa karena saking baiknya orang itu harus banget disakitin gitu. Soalnya kalau misalnya orang baik rata-rata dia bisa memaafkan dengan mudah, jadi dia bisa terserah dia mau nyakitin aku berapa kali gitu, karena ya udahlah gampang kok dimaafin lagi gitu. Gimana Mas Rizky? Ada yang mau ditambahin? Oh, enggak. Tapi memang Cici ini susah cari orang yang seperti itu. Ada nggak niatan kayak oke lah aku dapetin yang sedapatnya aja, tapi berjalannya waktu aku mau merubah sifat dia. Kalau buat merubah sifat sih aku nggak bisa ya, karena sifat itu dari lahirnya dia kayak gitu kan. Cuman yang kita rubah sikapnya aja. Sifat sama sikap kan beda ya. Kalau sifat memang udah ada ahli aslinya kayak gitu, kalau sikap kan kita masih bisa mannernya kita benerin gitu kan, terus mindsetnya kita bantu buat rubah ke hal yang baik gitu, kayak gitu sih. Kalau misalnya sifat kayaknya nggak bisa. Aku nggak muluk-muluk sih orang. Kalau misalnya
kayak ngikutin kriteria yang aku pengen tuh mungkin nggak bakal dapet gitu. Kayak papa aku tuh nggak akan dapet sama sekali karena cuma satu-satunya aja tuh ayah gitu kan. Terus kalau misalnya dapet, ya gue pengen sih kayak dapetin orang yang emang terima gue apa adanya sih sekarang gitu aja. Berarti terbuka nih. Oke. Buat netizen yang mau langsung daftar, langsung aja komen. Masih bisa lah ya. Bisa lah. Buat jadi papahnya dia. Itu kan dari segi sifat yang jadi kriteria sifat kan. Kalau fisik mungkin kayak dia harus putih, maskulin, feminim. Oh gimana gitu, ada nggak ya? Nggak ada. Yang penting lebih tinggi dari aku aja. Gendut bareng. Kak Cici ini tingginya berapa ya kalau boleh tahu? 159. Oh banyak sih yang lebih tinggi. Banyak ya, aku dari itu pendek banget loh ini. Itu dari jodoh. Mungkin kalau jodohnya itu ternyata yang kemarin yang udah nyakitin, gimana? Itu mah urusan Tuhan ya, cuman kalau misalnya buat balik lagi sama mantan tuh rasanya kayak yang lu bakal nyakitin diri lu berkali-kali gitu, pikirannya pasti kayak gitu. Nggak ada kesempatan kayak apa ya? Ada kan kayak kita, aku pernah membuat kesalahan di sini. Kalau aku bisa memperbaiki ini, siapa tahu akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Nggak ada kan pikiran kayak gitu? Gak ada sih. Lebih baik mencoba yang baru daripada mengulangi hal yang sama. Bagus, setuju nih aku bro. Tolong kok tadi coba ini. Tolong kok tadi coba ini. Soalnya nek bahasa Jawa biasanya sekuati. Terus kalau kayak aku pengennya dapat orang sama-sama orang Jakarta nih, atau dari Jawa itu nggak ada ya kan? Atau dari Jawa minimal kena sama-sama dari Jakarta. Aku malah nggak pengen sih dapetin orang Jakarta lagi. Oh itu yang kemana juga orang Jakarta bro? Dia orang Lampung sih. Namun saya orang kita galau. Itu orang Palembang. Kan dekat. Ya dekat. Bersama. Masih free ongkir lah. Pakai. Bahkan sampai sekarang juga dia masih ngomongin sih kayak yang apa namanya, sempet kok ganti WA ya, tanya aku ganti WA gara-gara dia. Soalnya diganggu terus, bukan diganggu ya, lebih tepatnya selalu nanya kenapa sih gitu ya, bisa nggak sih kamu kasih kesempatan gitu. Sampai sekarang jadi itu kayak ngerasa udah ngeganggu aja sekarang, padahal udah apa ya, udah nerima dia sebagai kakak sendiri gitu. Cuma sekarang malah jadi kayak gitu loh, ngeganggu. Makanya ganti semua sosmed. Kok melunjak gitu ya? Sempat berarti untuk kayak oke kita putus tapi kita masih bisa temenan. Iya, Berarti sempat baikan. temenan. Jaga silaturahmi. Iya, itu sih. Soalnya yang masih kuhargai itu orang tuanya. Orang tuanya baik banget. Kenapa selalu orang tua yang mengganggu gitu loh? Bukan mengganggu. Ikut campur, bahkan saudara Bayu pun seperti itu. Sebenarnya orang tuanya tuh nggak ngeganggu, cuman mungkin dianya cerita sama orang tuanya pengen balikan gitu loh. Jadi lewat orang tuanya biar membantu gitu sih, kayak gitu sih. Cuman yang bilang nggak lama, nanti lagi aja. Oh dia udah punya calon juga. Udahlah nikahin aja mereka. Tapi mama pengennya sama kamu karena semua keluarga kita kan udah tahunya kamu yang terbaik gitu buat iya, aku terbaik buat dia tapi dia bukan terbaik buat aku. Sandra Sila terbaik. Tapi kalau dari pendirian Cici sendiri berarti untuk balikan ke mantan itu big no. Big no. Big no. Big O. 100% no. Lebih baik mencoba yang baru kan? Terus lu. Terima kasih Tapi atas pancingannya. tapi beda ya kalau misalnya memang mantan putusnya karena baik-baik gitu kan.
nggak tahu kita kan. Tapi kalau misalnya mantan yang putusnya karena nyakitin ya gitu buat aku. Contohnya putus karena baik-baik seperti apa? Misalnya kita nggak ada problem apa-apa, cuman benar-benar saling sibuk, dia sibuk, aku sibuk gitu kan, dan nggak ada waktu buat kita berdua komunikasi atau apa. Terus Atau akhirnya lamaran gitu. ya ini bisa kayak gitu kali aja. Oke. Mas Bayu ada yang mau ditambahkan tolong? Itu nggak baik itu namanya. Nggak baik-baik itu. Ya kan udah jelas, maksudnya tuh dia sibuknya karena apa kita juga tahu, dan Dan putus sibuknya karena siapa? ya putusnya itu Oh, lagi. itu bukan lagi. Ya. Soalnya kalau putus baik-baik itu Ngapain putus gitu loh ya. susah nemuin yang kayak gitu. Putus baik-baik. Ada kok, Ya ada tapi jarang banget. aku pernah kok. Oke, ceritain aja yang itu. Gimana, Pak? Kenapa itu? Baik-baik tapi kenapa putus? Apa ya, ya karena kita udah bosan dari LDR mungkin ya, udah lama gak ketemu gitu kan, dan nggak kemungkinan besar nggak bakal cepet buat ketemu. Akhirnya dia karena sibuk sama kerjaan dia di sana, aku juga kerjaan di sini juga banyak gitu kan, jadi ya udahlah gitu, daripada kita sama-sama harus apa ya namanya pacaran kan kadang komunikasi ya gitu harus penting lah. Ya memang sih komunikasi itu penting, tapi kalau misalnya komunikasinya jatuhnya malah mengganggu gitu kan, nggak baik juga sih sebenarnya kayak gitu. Masuk. Ya akhirnya ya udah deh putus aja deh, tapi masih berteman gitu kan. Dan apa ya, setelah berteman tuh malah justru komunikasi lebih baik lagi gitu, jadi kayak yang bisa tahu apa sih yang dia rasain kemarin pas pacaran gitu kan. Terus aku juga bisa nyantai buat ngomongin kemana aku pas pacaran kayak gini, tahu gini sama kamu gitu. Kayak gitu lebih enak sih sebenarnya, malah lebih enak berteman sih daripada pacaran gitu. Oke, that's the point. Lebih enak berteman daripada pacaran. Padahal tadi dia bilang bahwa teman itu Teman cuma itu. Ya makanya maksudnya tuh apa ya, kan kita bilang temen yang kayak gimana dulu loh. Kalau misalnya dia pernah ngisi hari-hari lu, nemenin lu kayak gitu kan bisa jadi temen yang baik. Nemenin hari-hari. Kalau cuma sekedar temen kan istilahnya cuma Bukan hangout doang, ketemu hangout makan bareng kayak gitu kan, kayak gitu doang sih. Kalau misalnya apa ya, teman bekas pacar gitu kan istilahnya dia udah tahu nih sifat kita kayak gimana karena udah pernah sedekat itu gitu. banyak nih pengalaman soal cinta. Pengen mengakhiri kah kisah cintanya? Sama siapa? Ya mungkin kayak capek nih perjalanan jauh dulu, pengen kadang-kadang berteman. Aduh, kok malah lu yang jadi curhat. ini enggak nih buat menepi kayak udahlah nggak mau pacaran lagi, terus pengennya langsung aja nikah, selesai udah gitu. Pernah sih kayak gitu, kayak apa ya, udah bosen nih disakitin, karena seumur umur ya kayaknya belum pernah deh yang namanya mutusin, selalu diputusin karena dia selingkuh gitu kan. Jadi kayak yang Tuhan, gue kurang apa sih buat dia gitu, udahlah malas gitu loh buat ngejalin hubungan. Makanya ya dekat sama cowok ya cuma sekedar buat apa namanya happy aja, karena lebih enak berteman sama cowok sih daripada sama cewek ya. Soalnya cowok tuh nggak gampang baper, kalau cewek tuh diomongin gimana sedikit aja udah baperan gitu. Tergantung ceweknya juga sih kayak gimana, tapi lebih enak sih kalau misalnya berteman sama cowok-cowok, kumpulan-kumpulan cowok gitu kan, dia bisa ngertiin nih apa yang kita rasain gitu loh. Cuman nggak bisa seintens cewek lain yang bisa ngerasain juga kita kayak gimana gitu. Kalau target nikah umur berapa sih? Dari Cici sendiri? Sebenarnya sih nggak pengen nikah sih, kalau bisa tuh nggak pengen nikah sampai tua sebenarnya ya. Cuman kemarin tuh sempat kayak papa nih udah nanya, 2 tahun lagi umur 25 nggak mau cari jodoh, soalnya adek
2 tahun lagi kita udah menikah gitu loh, udah prepare dari sekarang. Kalau misalnya di langkah kamu mau nggak gitu. Kemarin sih sempet ya mau dikenalin gitu loh sama anaknya teman papa gitu kan. Cuman ada kriteria yang nggak masuk di aku gitu. Gak bisa deh, nggak mau gitu. Daripada nanti akunya yang jadi kacau gitu kan, kasihan dianya gitu. Gak pengen itu sebenarnya sih, kalau bisa sih kayak gitu. Cuman namanya netizen ya, gimana sih? Omongan Maksudnya, tetangga sih. iya, omongan tetangga tuh lebih sakit daripada gitu. Kalau misalnya nggak nikah orang tua. Kalau nggak nikah, kayak jodohnya disantet ya pak. Banyak kayak gitu gak sih? Tapi siapa tahu kan kedepannya ada jodoh, ada yang benar mau langsung bilang nikah yuk gitu. Ya, ayo aja. Kode. Ngapain? Kentir kali. Jadi intinya tetap pengen nikah, tapi mungkin belum sekarang. Iya. Jadi nggak pengen pacaran. Masih pengen temenan. Enggak. Kalau misalnya ada yang mau berkomitmen, komitmen aja. Komitmen kan nggak perlu pacaran. Nah, tapi yang sering disalahpahamin sama cewek, komitmen itu otomatis berjalan dengan status. Itu Kadang orang kayak gitu. Iya, yang sekarang terjadi seperti itu. Ya namanya cewek kan butuh kepastian mas. Oh. Gak bisa segampang itu. Kamu bisa bicara, ayo kita komitmen ke semua cewek bisa. Tapi buat kepastian kan orang juga butuh. Mati lu berarti. Alright. Saya speechless. Kok suasana gini sih? Soalnya mendalam loh obrolan. Makin dalam ini. Terlalu dalam. Mau minum. Komitmen ya. Kenapa sih cewek selalu kayak aku juga butuh komitmen. Sedangkan ketika baru kan komitmen itu kan juga butuh kayak kebiasaan, butuh apa ya namanya ya? Kita tahu dia orangnya kayak gimana, kita butuh pendekatan dulu. Dan itu kan udah wajar kan. Tapi ketika kita masih pendekatan, ketika kita masih mencari tahu gimana orangnya, dia udah minta kayak komitmen dulu aja. Kenapa? Nah, itu kenapa cewek selalu berpikir kayak gitu? Padahal pendekatan itu enggak sebentar. Karena kita sebagai seorang cowok, kita nggak bisa langsung tahu ini cewek kayak gimana dan ini bisa nggak beriringan dengan kita. Apa ya sebenarnya komitmen itu bisa kamu dapetin sebelum atau sesudah nikah sebenarnya. Buktinya ada orang yang belum kenal sama sekali tahu-tahu ngajak nikah, jadi bikin komitmennya setelah nikah gitu. Contohnya yang kemarin viral lah, ada artis gitu kan yang kenalan lewat Instagram atau apa kayak gitu, terus tahu-tahu nikah, malah yang lama langsung ditinggal gitu karena orang ini langsung ngajak nikah gitu loh. Bikin komitmennya kapan? Pas udah nikah. Kita bikin komitmen yuk gimana gitu. Gimana cara hubungan kita udah jadi suami istri nih gitu kan. Gimana cara kita buat apa namanya? Mempertahankan hubungan rumah tangganya gitu loh. Bisa jadi gitu. Tapi kalau misalnya apa ya? Yang belum pacaran, kalau memang dua-duanya serius, komitmen itu bakal jalan. Tapi kalau misalnya salah satunya nggak serius, ya cuma ngomong-ngomong doang. Ya aku komitmen kok, tapi nggak dijalanin. Gitu. Aku komitmen kok sama orang lain tapi. Ya itu aku bilang, komitmen itu bisa kamu bilang ke semua orang gitu loh. Tapi apa sih yang namanya cewek butuh kepastian, itu aja gitu kan. Sekarang misalnya kamu dekat sama beberapa cewek, mau nggak komitmen sama aku, cewek bilang ya udah ayo gitu kan. Tapi nyatanya ceweknya nggak mau gitu loh. Maksudnya tuh bilang mau tapi kan tetap aja ceweknya pasti bilang ini komitmennya untuk apa ya
Maksudnya gimana ya, kamu tuh nggak pernah ngucapin kayak aku suka sama kamu, aku pengen kamu jadi pacar aku. Istilahnya kata-kata itu doang juga bikin cewek itu ngerasa itu kepastian gitu loh. Cuman kan kalau misalnya cuman ayo kita komitmen apa komitmen berteman gitu kan, apa gimana gitu loh, itulah kepastian buat cewek tuh ya harus ada gitu, entah dalam bentuk apapun. Mas Bayu ada yang mau disampaikan? Jadi karena kita sudah terlalu speechless nih ya dengan kisahnya Cici. Yuk kasih dong quotes atau pesan-pesan ke teman-teman kita yang nonton soal pertemanan yang pertama. Pertemanan kalau lu belum siap buat berteman, nggak usah berteman lah. Siapin diri dulu lah buat berteman sama orang. Perbaiki dulu lah sikap sama sifat lu buat orang sebelum orang itu nerima lu dengan apa adanya. Oke, yang kedua masalah cinta. Soal cinta, ada quotes atau pesan yang mau disampaikan ke teman-teman kita? Apa ya? Kalau cinta apa ya? Lu nggak pandai nih kayak gini-gini. Nggak pandai. Dari pengalaman aja kan? Ya cinta itu butuh kedewasaan lah. Kalau misalnya kita belum dewasa, gimana kita mau berkomitmen? Gitu aja sih. Udah gitu doang? Ya itu aja sih. Soal cinta ya? Ya, soal cinta. Yuk, terima kasih buat Cici di malam hari ini. Silakan Mas Yuda, kita tutup dengan sebuah lagu. Aku? Iya. Melihatmu genggam tangannya yang di dalam pelukannya yang mampu membuatku tersadar.